Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya. Channel yang akan membawakan kisah fiksi untuk kita semua agar menjadi renungan atau pengingat. Bahwa perbuatan baik itu tidak akan sia-sia dan bisa menjadi amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau begitu, mari kita mulai kisahnya. Setiap kali azan maghrib berkumandang di langit pesantren Nurul Ilmi, para santri bergegas mengambil wudhu. Suara sandal kayu beradu di lorong, langkah-langkah kecil berlarian menuju masjid. Namun ada satu hal yang selalu jadi bahan bisik-bisik di antara mereka. Kiai Mahfudz selalu datang paling akhir. Padahal beliau pemimpin pesantren itu. Padahal, seharusnya seorang kiailah yang lebih dulu menunggu jamaah. Namun, seperti rutinitas yang tak pernah meleset, setiap kali iqamah hampir dikumandangkan, barulah sosok tua itu muncul di pintu masjid, langkahnya perlahan, wajahnya teduh, dengan jubah putih sederhana yang ujungnya sering basah oleh air tanah. Entah kenapa beliau selalu begitu, bisik Hasan, salah satu santri baru yang penuh rasa ingin tahu. Dan setiap kali seseorang mencoba bertanya, Kiai Mahfudz hanya tersenyum. Yang penting datang, nak. Tepat waktu itu bukan soal menit, tapi niat. Namun di balik senyum lembut itu, ada sesuatu yang tak diketahui siapapun. Pesantren Nurul Ilmi bukan pesantren besar. Bangunannya dari kayu, masjidnya kecil, dengan ket yang mulai mengelupas di beberapa sisi. Tapi dari tempat inilah ratusan santri datang dan pergi membawa cahaya ilmu. Kiai Mahfudz bukan tipe pemimpin yang banyak bicara. Ia lebih sering menyapu halaman daripada duduk di kursi tamu. Kadang, saat fajar tiba, ia sudah terlihat di halaman, memungut daun kering satu persatu sambil bersenandung pelan. Santri-santri mencintainya, tapi juga tak benar-benar mengerti dirinya. Beliau sederhana sekali, padahal banyak tamu pejabat datang ke sini, kata Syaif, santri senior. Entahlah, aku merasa beliau menyembunyikan sesuatu, timpal Hasan, masih penasaran. Dan rasa ingin tahunya mulai tumbuh menjadi tekad, suatu hari, ia akan mencari tahu kemana sebenarnya Kiai Mahfudz pergi setiap menjelang azan. Malam itu gerimis turun lembut. Suara kodok bersahut di kolam kecil di belakang asrama. Hasan tak bisa tidur. Suara azan Isya barusan masih terngiang di telinganya, diikuti bayangan langkah lambat sang Kiai yang lagi-lagi datang paling akhir. Kenapa? Ya, gumamnya. Ia menatap dari jendela asramanya yang menghadap ke arah belakang pesantren, ke jalan kecil yang menuju ke kebun pisang dan rumah-rumah warga miskin. Tanpa pikir panjang, malam itu ia berjanji dalam hati, besok, ia akan mengikutinya. Diam-diam. Sore berikutnya, sebelum azan maghrib, Hasan sudah bersiap. Ia pura-pura membaca Al-Quran di serambi masjid, tapi matanya sesekali menoleh ke arah rumah sang kiai di ujung barat pesantren. Beberapa menit sebelum azan, pintu rumah itu terbuka. Kiai Mahfudz keluar membawa bungkusan kain lusuh. Hasan menahan napas, lalu mulai mengikutinya dari jauh. Langkah Kiai Mahfudz pelan tapi pasti, menyusuri jalan becek di antara rumah warga. Ia berhenti di depan sebuah gubuk kecil, dindingnya dari anyaman bambu yang miring. Dari dalam terdengar suara batuk lemah. Kiai membuka pintu pelan, masuk tanpa mengetuk. Hasan mendekat sedikit, bersembunyi di balik pohon pisang. Ia melihat Kiai Mahfudz menunduk, lalu terdengar suara lirih. Ini, Bu Warti, sedikit lauk untuk berbuka nanti. Maaf kalau cuma ikan asin. Hasan terpaku. Ia melihat dengan jelas, Kiai Mahfudz mengambil nasi dari bungkusan kain itu, menaruhnya di piring, dan menuangkan air dari botol kecil ke gelas plastik. Di depan beliau, seorang ibu tua terbaring di tikar tipis, wajahnya pucat. Terima kasih, Yai. Suara wanita itu lemah. Sampai sekarang saya tidak tahu, bagaimana bisa Yei ingat terus sama saya. Kiai hanya tersenyum. Bukan saya yang ingat, Bu. Allah yang mengingatkan. Hasan menelan ludah. Di luar, azan sudah mulai berkumandang. Namun Kiai Mahfudz belum beranjak. Ia membantu sang ibu duduk, menemaninya berbuka dengan kurma dan seteguk air. Baru setelah itu, beliau bangkit, menutup pintu perlahan, lalu berjalan kembali ke masjid. Hasan menatapnya pergi, dadanya terasa sesak. Ia tahu,
Apa yang baru dilihatnya bukan hal kecil. Malam itu Hasan tak bisa menatap wajah gurunya. Ketika sholat berjamaah dimulai, ia melihat Kiai Mahfudz di barisan paling depan. Seperti biasa, datang di detik terakhir, sujudnya dalam, tenang, seolah tak ada beban di dunia. Tapi di balik itu semua, Hasan menunduk, air matanya jatuh diam-diam. Selama ini aku suuzan, batinnya bergetar. Ia teringat semua perkataannya kepada teman-teman, semua bisikan dan dugaan buruk yang pernah keluar dari lisannya. Setelah salat, ia berlari ke halaman, menatap langit malam. Gerimis turun lagi. Tapi kali ini, rasanya seperti rahmat yang menampar lembut hatinya. Keesokan harinya, Hasan mencoba mendekati Kiai Mahfudz. "Yei, boleh saya bantu sesuatu sore nanti?" tanyanya, berusaha menahan gemetar. Kiai tersenyum kecil, menepuk bahunya. "Kalau mau bantu, bantu jagain niatmu dulu, nak. Kadang, menolong dengan hati lebih penting daripada tangan." Hasan tertunduk. Ia ingin sekali mengatakan kalau ia tahu rahasia itu. Tapi entah kenapa, bibirnya tak sanggup. Ia merasa, kalau ia bicara, seolah akan merusak kesucian dari perbuatan yang begitu tulus. Maka ia diam, seperti halnya Kiai Mahfudz yang selalu diam ketika berbuat kebaikan. Beberapa minggu kemudian, kabar duka datang subuh itu. Kiai Mahfudz jatuh pingsan di kamar mandi pesantren. Para santri berhamburan panik, memanggil dokter desa. Namun usia memang punya batas. Ketika matahari terbit, Kiai Mahfudz telah berpulang dengan senyum tenang di wajahnya. Tangis menggema di seluruh pesantren. Bahkan langit terasa ikut berduka. Namun satu hal membuat semua orang bingung. Di kamar beliau ditemukan sebuah catatan lusuh, bertuliskan, "Kalau aku tak sempat lagi datang ke masjid, tolong sampaikan maafku. Ada beberapa orang yang biasa menungguku berbagi nasi sebelum azan. Jangan biarkan mereka menunggu sendirian." Hari-hari berikutnya, Hasan bersama para santri menelusuri catatan itu. Mereka menemukan nama-nama, janda tua, anak yatim, penjual sayur sakit, dan beberapa orang miskin di sekitar pesantren. Setiap nama adalah saksi bisu dari rahasia besar seorang kiai yang tidak pernah ingin dipuji. Mereka menangis bersama. Karena ternyata, setiap kali Kiai Mahfudz datang terakhir ke masjid, itu bukan karena lalai. Itu karena beliau memastikan tak ada perut lapar yang menunggu azan dalam kesendirian. Tahun demi tahun berlalu. Pesantren Nurul Ilmi kini lebih ramai, bangunannya diperbaiki, dan setiap maghrib, para santri punya kebiasaan baru. Sebagian berkeliling ke rumah warga, membagikan makanan sebelum azan. Mereka menyebutnya, langkah kiai, kebiasaan yang lahir dari cinta tanpa nama. Dan setiap kali ikamah dikumandangkan, Hasan, yang kini menjadi ustaz muda, akan menatap ke arah pintu masjid, menunggu seolah seseorang akan masuk dengan langkah perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, setiap kali itu terjadi, angin sore berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Seolah Kiai Mahfudz masih berjalan di antara mereka, datang paling terakhir. Tapi sesungguhnya, beliaulah yang paling dulu sampai di langit.